Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah, buku Ramadan Madrasah Taqwa ini juga menguraikan satu bahasan yang berjudul merancang kurikulum Ramadan. Saudaraku yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut sebagai Rabbun, yaitu Tuhan yang Maha Mendidik. Sesungguhnya Allah mendidik para hambanya agar senantiasa menjadi manusia yang sesungguhnya, sehingga mereka hidup di dunia ini dalam keadaan bahagia, kemudian di akhirat juga menjadi pribadi, menjadi hamba Allah yang menemukan kebahagiaan hakiki. Salah satu cara Allah untuk mendidik manusia adalah dengan diberikannya ibadah. Ya, di antaranya ibadah itu adalah bulan suci Ramadan, di mana Ramadan ini ada seperangkat ibadah yang mesti kita lakukan, yang mesti kita lalui, sehingga ketika manusia mampu mengoptimalkan ibadah yang diwajibkan atau yang disunnahkan itu, sesungguhnya akan mendidik pribadi kita menjadi manusia yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita memasuki Ramadan itu laksana madrasah sebagai lembaga pendidikan, maka seharusnya kita mempersiapkan diri kita merancang kurikulum yang harus kita lalui selama Ramadan tersebut. Supaya apa? Supaya Ramadan itu mampu mengantarkan kita kepada posisi yang sangat mulia, yaitu muttaqin, yaitu orang-orang yang bertakwa. Paling tidak ada 5 hal yang paling pokok yang harus kita desain dan mesti kita lakukan selama Ramadan ini. Yang pertama adalah ibadah puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan kamu untuk melakukan puasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, dan sebelumnya umat-umat terdahulu juga Allah wajibkan untuk berpuasa, la'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka puasa ini adalah ibadah yang harus kita jalankan selama Ramadan untuk membina diri kita agar menjadi bertakwa. Namun puasa itu tidak sekedar puasa syariat, tetapi juga harus sampai kepada esensi substansi puasa itu sendiri, yaitu puasa hakikat. Kalau secara syariat, puasa itu menahan, artinya menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar hingga tenggelam matahari maghrib. Dan uniknya di situ kita dilarang untuk makan dan minum meskipun itu halal pada dasarnya. Itu syariat, secara syariat. Kita juga dilarang untuk melakukan hubungan suami istri walaupun itu sah pasangan kita. Secara syariat ini kita harus menahan, mengendalikan diri kita pada waktu yang tertentu, yaitu siang harinya. Tapi secara hakikat, puasa ini mengajarkan kita, melatih kita untuk mampu mengendalikan syahwat perut kita dan syahwat kemaluan kita. Yang itu tidak hanya dibatasi pada siang hari saja, tetapi ya sepanjang waktu, begitu kan? Baik di Ramadan maupun di luar Ramadan. Misalnya tadi kita dilatih secara syariat untuk mengendalikan perut kita dari makanan dan minuman. Jangankan yang haram, yang halal saja kita dididik untuk bisa mengendalikannya. Maka secara hakikat kita harus mampu mengendalikan perut kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu tidak saja di siang hari, di malam hari pun dan di luar Ramadan pun kita harus mampu mengendalikannya. Karena selama Ramadan kita sudah dilatih untuk itu, seharusnya sesudah Ramadan kita juga berkomitmen untuk mampu mengendalikan perut kita dari hal-hal yang sifatnya haram. Karena makanan yang haram bisa saja zatnya itu bergizi, membuat tubuh kita sehat, tetapi ketika dia diperoleh dari sesuatu yang haram, maka sesungguhnya dia menjadi racun terhadap rohaniah kita, sehingga kita sulit untuk menjadi manusia yang bertakwa, sulit menjadi manusia yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sulit memiliki karakter yang mulia. Oleh karena itu, ini harus kita jalankan. Puasa ini tidak saja syariat tetapi juga hakikat. Begitu juga ketika syariat tadi, puasa kita mengendalikan
syahwat kemaluan kita, ya. Jangan sampai melakukan hubungan suami istri meskipun itu sah. Maka secara hakikatnya sesudah puasa kita juga harus mampu mengendalikan syahwat kita agar tidak melakukan sesuatu yang terjerumus pada perzinahan atau pada sesuatu yang bersifat fahisah atau fahsya. Betapa banyaknya keluarga yang hancur, yang berantakan gara-gara tidak mampu mengendalikan syahwat kemaluannya. Maka Ramadan seharusnya mampu mengajak kita melakukan puasa secara syariat dan hakikat sehingga kita selamatlah dari ancaman perut dan syahwat kemaluan tadi. Kemudian yang kedua adalah Ramadan ini juga mendidik kita untuk melaksanakan sholat, mendirikan sholat. Nah, ada satu yang istimewa di Ramadan ini yaitu melaksanakan sholat tarawih atau qiyamul lail. Bahkan Nabi mengatakan man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang melaksanakan qiyamul lail di waktu Ramadan itu dengan iman dan keikhlasan, maka akan diampuni dosa-dosanya. Nah, pada masa lalu. Nah, menariknya, sholat tarawih itu dilakukan berjamaah. Rasulullah sendiri pernah melakukan berjamaah, pernah juga munfarid, karena khawatir ini dianggap wajib. Namun, sepeninggal Nabi, para sahabat melaksanakan secara berjamaah. Dan kita lihat sekarang di mana-mana umat Islam betul-betul ramai melaksanakan sholat tarawih, apalagi di awal-awal Ramadan. Tetapi jangan lupa, kalau tarawih tadi sebenarnya itu dilakukan berjamaah, bahkan pernah Nabi lakukan tidak berjamaah, tapi yang sholat fardu, Nabi tidak pernah meninggalkannya kan? Ketika dia sehat, ketika dia bermukim, tetap melaksanakan sholat fardu itu berjamaah. Artinya apa? Kalau selama Ramadan ini kita melaksanakan sholat tarawih berjamaah, tapi jangan lupa sholat fardu itu juga mesti lebih diutamakan gitu. Jadi aneh kalau ada sebagian umat, sebagian saudara-saudara kita justru dia melaksanakan sholat tarawih selama Ramadan, tetapi yang fardunya tidak dilakukan berjamaah. Maka akhirnya masjid itu hanya sekedar musiman. Di awal Ramadan ramai, tetapi sesudah Ramadan kembali sepi dan lengang. Nah ini juga perlu harus diubah cara kita beribadah ini. Ya, oleh karena itu, lagi-lagi kita siapkan diri kita rancang Ramadan ini, kurikulum Ramadan ini, dengan melaksanakan mendirikan sholat, karena sesungguhnya sholat ini menjadi pembeda kita sebagai muslim dengan umat-umat lainnya, dan kalau kita lakukan secara sempurna, insya Allah kita akan terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Apalagi sholat dilakukan secara berjamaah, basisnya adalah masjid, maka umat ini akan semakin kuat, karena kekuatan umat Islam itu sesungguhnya basisnya itu adalah masjid. Kalau ingin melihat masyarakat itu kuat, maka lihatlah bagaimana jamaah di masjidnya. Kemudian yang ketiga, perlu pula kita rancang selama Ramadan ini meningkatkan empati, rasa solidaritas, kepedulian sama manusia. Karena ketika kita berpuasa, kita merasakan betapa laparnya, dahaganya selama puasa. Dan ternyata banyak saudara-saudara kita yang kurang beruntung nasib hidupnya, hidup di bawah garis kemiskinan, yang kadang-kadang mereka juga di luar Ramadan kesulitan juga untuk makan dan minum. Maka berempatilah kepada mereka. Maka Rasulullah SAW juga mengajak kita untuk memberikan makanan kepada orang-orang yang berbuka, sehingga pahalanya orang yang berpuasa itu juga akan didapatkan orang yang memberikan makanan untuk berbuka tersebut. Bahkan di akhir Ramadan kita juga diminta untuk menunaikan zakat fitrah. Maka sejatinya pasca Ramadan ini juga harus kita tetap tingkatkan rasa solidaritas kita, di mana Ramadan kita diasah kita berempati dan bersolidaritas kepada sesama manusia. Kemudian yang keempat yang perlu kita rancang lagi adalah tilawatil Quran, membaca Al-Quran. Karena Ramadan ini adalah disebut dengan syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Karena Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bahkan ulama-ulama, orang-orang saleh
banyak menggunakan hari-harinya selama Ramadan ini untuk membaca Al-Quran, ini untuk meningkatkan interaksi kita dengan Al-Quran. Karena sesungguhnya kurikulum terbaik dalam hidup ini adalah Al-Quran. Apapun profesi kita, siapapun kita, Al-Quran harus menjadi rujukan. Al-Quran memberi arah, memberi panduan, memberi guidance agar kita selamat dunia akhirat. Maka selama Ramadan semakin dekat kita kepada Al-Quran, kita baca dia, tentu nanti diharapkan sesudah Ramadan Al-Quran itu juga menjadi panduan hidup kita pun berakhlak seperti Al-Quran, maka dengan demikian kehidupan kita akan mulia, mengantarkan kita kepada posisi takwa. Dan yang kelima adalah ibadah yang mesti dilakukan selama Ramadan, dan itu hanya ada di Ramadan. Yang istimewa itu adalah i'tikaf 10 akhir Ramadan, di mana di dalamnya juga akan ada Lailatul Qadar. Maka dari sekarang juga harus kita siapkan. Memasuki Ramadan, kita juga harus memanfaatkan waktu 10 akhir Ramadan seperti yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Kita untuk beriktikaf, bermuhasabah, berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kita mengabaikan dunia. Toh selama sebulan itu tidak semuanya beriktikaf, hanya sepertiga akhir. Ini menunjukkan bahwa segala aktivitas kita selama di dalam kehidupan ini harus kita gunakan juga untuk merenung, bermuhasabah, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, berzikir, meminta ampun kepadanya. Bahkan ketika Rasulullah bertanya kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, kalau seandainya lah datang itu Lailatul Qadar, apa yang engkau minta?" Maka kata Nabi, "Mintalah, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni." Ya Allah, engkaulah yang maha pemaaf, maka maafkanlah aku. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk mampu menjalani Ramadan ini dengan kurikulum yang sempurna, kemudian kita istiqamah menjalaninya, sehingga pasca Ramadan kita layak menjadi hamba yang bertakwa, sehingga kemuliaan kita dapatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.